Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kembali kita bisa hadir. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal soleh yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa, khilaf dan kesalahan yang telah kita lakukan di masa lalu semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan dalam iman yang taat dan istiqomah, diwafatkan dalam Islam dan husnul khatimah, dan di yaumil qiyamah kita kembali berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah untuk Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, ittabi'ut tabi'in, sampai pada kita. Umat yang terus berupaya, terus berusaha mengikuti langkah dan sunnahnya, semoga di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Sesi yang pertama adalah kita akan bahas 3 waktu istimewa di bulan Ramadan. Waktu yang pertama adalah waktu sahur. Waktu sahur. Yang kedua adalah waktu syuruk. Dan yang ketiga adalah waktu berbuka. Maka di antara waktu-waktu paling afdal, waktu-waktu paling utama yang harus kita perhatikan selama berada di bulan Ramadan adalah 3 waktu ini. Ya. Selain tentunya seluruh waktu yang ada di bulan Ramadan, seluruhnya adalah detik, menit, jam yang sangat berharga. Tetapi kata para ulama, setidaknya 3 waktu ini diperhatikan. Jadi setidaknya 3 waktu ini diperhatikan. Waktu sahur, waktu syuruk, dan waktu berbuka. Nah, ini akan kita bahas. Kita akan awali terlebih dahulu dari definisi waktu sahur. Ya, definisi waktu sahur. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab mengatakan, waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Bahwa yang disebut dengan waktu sahur ialah dimulai dari pertengahan malam sampai datangnya waktu subuh. Nah, itu disebut dengan waktu sahur. Cara mengukur tengah malam seperti apa? Nah, tengah malam di dalam perspektif Islam bukan jam 12. Tapi tengah malam dalam perspektif Islam adalah ditarik antara 2 waktu. Waktu maghrib, adzan maghrib dengan waktu subuh. Ditarik pertengahannya, itulah waktu tengah malam, nisfil lail. Itulah nisfil lail. Ya, itu adalah waktu pertengahan malam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sholat isya itu batas akhirnya adalah tengah malam. Jadi batas pengerjaan waktu sholat isya, waktunya berakhir, yaitu batasnya tengah malam. Nah, cara nisfil lail, pertengahannya gitu ditarik dari maghrib, ini subuh ditarik ke atas. Nah, ini tengah-tengahnya adalah nisfil lail. Itu waktu salat isya.
Berarti pengerjaan di atas waktu itu, pengerjaan sholat isya di atas nisfil lail, di atas pertengahan malam, itu disebut dengan qada isya. Apa arti qada? Qada adalah fi'lul wajibi ba'da waktihi. Fi'lul wajibi ba'da waktihi, mengerjakan wajib di luar waktunya. Contoh, ibu sholat subuh terakhirnya itu kapan? Kapan akhir dari waktu sholat subuh? Jadi waktu akhir pengerjaan subuh adalah itu sampai dengan terbit matahari. Nah, terbit matahari adalah waktu akhir pengerjaan subuh. Kalau misalkan ada ibu, ada bapak, sahurnya jam 2 malam, ke subuh masih lama, akhirnya tidur, bangun-bangun jam 9 pagi. 12. Nah, berarti yang belum melakukan kewajiban apa? Sholat subuh. Sudah habis waktunya nggak? Sudah habis. Harus sholat atau tinggalkan? Harus sholat. Kerjakan sholatnya. Ustaz jam 9, makanya sholat subuh jam 9-nya. Nama nanti qada subuh dalam fikih tadi. Karena fi'lul wajibi ba'da waktu mengerjakan wajib di luar waktu eta teh qada. Karena waktu subuhnya habis. Gitu. Nah, ketika bilang seperti ini ada orang penyangga. Ustaz kan ada dalilnya dalam hadis alaisa idahadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah ketika wanita itu dia haid, dia tidak sholat, dia tidak puasa? Fanu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat. Kami diperintahkan mengqada shaum, tapi kami tidak diperintahkan mengqada sholat. Berarti qada sholat tidak ada, Ustaz. Ini salah paham, saya bilang. Oh, ini salah paham nih, baca hadisnya salah paham. Jadi dinafikan bahwasanya nggak ada cenah qada sholat teh, dinafikan. Alasannya apa? Ini hadisnya fanu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalat. Kami diperintahkan mengqada saum tapi tidak ada qada salat. Nah, ini bahaya di pemahamanana. Karena maksudnya adalah wanita haid. Ibu haid di waktu Ramadan. Lagi haid di waktu Ramadan, ditinggalkan apa saja? Salat dan saum. Salat saum tinggalkan kalau lagi haid. Nanti Ramadan beres, eta saum anu ditinggalkan gara-gara haid dikodo. Tapi sholat yang ditinggalkan gara-gara haid dikodo jangan. Jangan. Fanu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i shalah. Enggak ada qada salat bagi wanita haid gitu. Terus bagi ibu yang bapak yang mengerjakan anak habis waktunya kumaha eta? Nah, bagi mereka yang mengerjakan di habis waktunya dalam fikih namanya teh qada salat eta teh. Sepakat tidak sepakat pokoknya tong ninggalkeun salat gitu aja deh. Pahamnya nak? Ya. Ada orang gara-gara kampanye sholat duhur dan asar itu dikerjakan anak jam 10 malam. Lantaran keur demo teh, wah rame kampanye gitunya, partai A, partai B, partai C, wah udar-idar kayak itu kadieu kukulilingan, mamacetan. Pulang-pulang ke rumah jam 10 malam, sholat duhur, asar, maghrib bisa lewat. Kumaha cara sholatna? Maka cara sholatnya adalah kalau untuk zuhur dan asar dia jadi qada sholat zuhur dan asar. Kalau maghrib dan isya dia dijama ke atas. Sekarang masih ada di waktu isya. Paham nggak? Nah, mun fikih mah rinci ngabahas teh gitu. Tapi sebagian di antara kita nggak mau tahu. Pokoknya mah teu aya gitu. Oh berarti ini resiko bahaya. Akan ada orang mengatakan mending teu sholat gitu mah. Nah jadi tidak boleh begitu. Maka ada sahabat Nabi dalilnya. Ketika sahabat Nabi ini datang, ya Rasulullah, saya lupa mengerjakan sholat pekan lalu. Kata Rasul, sholatlah ketika kamu ingat. Jadi kalau ibu dan bapak anakku sekalian lupa sholat zuhur 10 tahun lalu, aina kerjakeun. Kalau Ustaz banyaknya, iya. Kalau kamu lupa 10 tahun lalu lupa zuhur, Ustaz abi teh gara-gara naon abi teh kaasikan nonton dangdut pokokna mah. Gara-gara asik nonton dangdut eta tinu hajat, Ustaz abi lupa zuhur karek inget ayeuna. Alah mangkani keur ningali dangdut batur, ieu acara nikahan batur teh harita, abi teh poho teu salat zuhur ieu teh. Makanya tos 10 tahun lalu kerjakeun ayeuna, teu jadi masalah. Gitu. Tah pengerjaan eta teh namana teh qada salat eta. Gitu dalam fikih. Jadi sekali lagi sepakat tidak sepakat dengan nama qada salat teu naon nu penting tong ninggalkeun salat, gitu hungkul. Yang penting tong ninggalkeun salat. Nah, ayeuna waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Waktu sahur teh tengah malam sampai datang terbit fajar. Ya waktu sahur mun ibu, bapak, anak-anak santri ternyata makan sahurna sebelum tengah malam teu kaci eta mah. Teu kaci teh teu disebut sahur. Difahami? Jadi tidak disebut
sahur karena ada can tengah malam. Gitu. Terus gini, kapan laki-laki boleh mandi besar untuk hari Jumat? Kapan? Waktunya kapan yang diperbolehkan? Mandi besar untuk sholat Jumat. Jam berapa itu mulai dibolehkannya? Jam berapa? Dibolehkannya sejak habis sholat subuh. Jadi kalau misalkan nanti hari Jumat ya kan disunahkan mandi besar, laki-laki teh mandi besar untuk hari Jumat. Maka kapan waktu mulainya? Waktu mulainya habis sholat subuh, boleh mandi besar. Mandi besar hari Jumat ayeuna. Dan kalau nanti di tengah-tengah siang makan kerja kan sekolah, jadi nggak bisa mandi besar lagi. Mandi besar setelah subuh gitu. Bedakan mandi junub mandi besarnya. Gitu. Junub makan kalian ihtilam mimpi basah. Ini kan mandi besar untuk hari Jumat. Nah kalau mandi sholat id, Idul Fitri, Idul Adha, kapan mulai bolehnya? Ayo, kapan mulai bolehnya? Nisful lail, tengah malam sudah boleh. Kan ibu mah dulu sama jeung abdi geuningan mun bade besokna Idul Fitri teh geuningan tidak bisa tidur, ngeukepan baju, ngeukepan sendal, ngeukepan sepatu. Terus buru-buru pengen buru-buru Idul Fitri, aduh nih pengen segera besok gitu ya. Mas dipakai bolak-balik, sendal, sepatu, baju teh bolak-balik terus ngaca pantes henteu tidur dicopot di cepengan teu bisa tidur. Nah, kapan bolehnya mandi sunat untuk Idul Fitri itu? Maka mandi sunat Idul Fitri bolehnya adalah nisful lail, setelah pertengahan malam. Usah meni tangian teh naon da barudak atuh. Kolot imam usah teu kira-kira eta mah. Tengah malam silahkan mandi sunat untuk Idul Fitri atau Idul Adha. Tengah malam, lamun Jumatan mah ba'da subuh boleh sudah mandi kalian. Nah, santri teh habis sholat teh mandi deui. Nah, mandi deui eta teh. Eta usah dikarenakan sekarang kan daripada saya nanti nggak bisa mandi lagi pas waktu siang mau Jumatan, jadi mandinya sekarang. Oh ya udah teh kitu mah teu nanaon gitu. Nah, gitu ya. Ya baik, waktu sahuri baina nisfil laili wa tulu'il fajri. Nah, sekarang makan sahur adalah pembeda antara puasanya ahlul haq dengan ahlul batil. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Faslu ma baina siyamana wa siyami ahlil kitab aqlatus sahari." Perbedaan antara puasa kita umat Islam dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani adalah sahur. Jadi orang Yahudi Nasrani mah puasana tanpa sahur. Umat Islam sangat spesial. Umat Islam itu ketika Ramadan pertama sahur membedakan dengan yang lainnya. Yahudi Nasrani tidak ada sahur. Umat Islam malam bulan Ramadan boleh berjima. Yahudi Nasrani tidak boleh. Umat Islam dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar boleh makan dan minum. Yahudi Nasrani tidak boleh kalau terjeda dengan tidur. Keburu tidur, bangun dikit, tidak boleh makan minum. Ini mah spesial umat Islam itu. Ya, sangat spesial. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aqlatus sahar. Oleh karena itu, Syekh Zaid Al-Maghfali mengatakan wa hadza a'damu targhib wa ablagu hatta ala mulazamati hadhihi sunnatin nafi'ah. Ya, kata para ulama mengatakan hadis tentang perbedaan antara sahur umat Islam dengan umat lainnya adalah motivasi paling besar agar kita memperhatikan makan sahur. Jadi makan sahur teh tolong diperhatikan karena pembeda. Farqun baina ahli sunnah wa ahlil batil. Perbedaan antara ahli sunnah dan ahlul batil. Bedanya itu dengan sahur. Jadi pada makan sahur. Ya. Apalagi terdapat berkah di dalam sahur sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur ada berkah. Makanan yang dimakan mengandung berkah, minuman yang diminum ada berkah. Nah, tina makan jeung minum teh waktu sahur eta berkah. Mamana berkah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Berarti dengan sahur itu akan ada kebaikan, limpahan kebaikan yang diberikan oleh Allah. Tina makan, tina minum jadi berkah. Berkahnya itu apa saja? Kita lihat nih berkahnya apa saja. Seorang sahabat Nabi berkata, "Dakhaltu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatasahhar." Saya masuk ke rumahnya Nabi. Ketika saya masuk ke rumah Nabi, Nabi itu sedang sahur.
Maka Nabi mengatakan faqala innaha barokah. Dengerin kata Rasul. Ini makan sahur itu berkah. Makan sahur itu berkah. Kenapa berkahnya apa? Yang pertama, a'takumullahu iyaha. Allah itu sedang memberikan kebaikan untuk kamu. Jangan kamu tinggalkan. Fala tada'u. Jangan kamu tinggalkan. Jadi saat kita makan sahur, makan dan minum di waktu sahur, itu artinya Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Orang yang sedang makan sahur adalah orang yang sedang menerima banyak pemberian dari Allah, dari kebaikan-kebaikan. Jadi saat sedang makan sahur kalau terlihat mah itu tuh turun rahmat Allah, turun kebaikan dari Allah. Banyak yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat makan sahur. Maka orang-orang yang tidak makan sahur dengan alasan apapun, dia melewatkan pemberian dari Allah. Bahasa bapak jeung ibu bengkok tikoro. Jadi orang lain mah dibagi sembako, orang lain bagi beras, orang lain bagi minyak, orang lain bagi hutang. Bagi hutang. Ya. Jadi orang lain sedang dibagi-bagi kebaikan, hari kita santai gitu. Merasa tidak perlu dan tidak butuh. Ya orang lain mah lagi antri dapat kebaikan, ya kita tidak merasa tidak perlu, tidak butuh. Padahal pemberian itu buat siapapun yang datang. Pokoknya siapapun yang datang dapat pemberian ini. Kita nggak mau antri, keburu kehabisan, ya selesai. Anda tidak dapat apa-apa. Rugi gitu. Rugi, berarti dia rugi gitu. Nah yang pertama, jadi saat kita sedang makan sahur, Allah sedang bagi-bagi kebaikan. Pas lagi bagi-bagi kebaikan, kitanya kehadir, atau lagi bagi-bagi kebaikan, kita males, hati-hati. Yang kedua, bentuk berkah makan sahur kedua. Diriwayatkan dalam hadis, as-sahuru akluhu barokah. Waktu sahur makanannya berkah, minumannya berkah, yang dihidangkan itu berkah. Mau sedikit, mau banyak itu berkah. Fala tada'u, jangan ditinggalkan. Walau an ra'a ahadukum jar'atan min ma'in, walaupun hanya seteguk air. Ditambah dengan nasi padang lengkap dengan sate dan soto Madura. Itu bukan di seteguk air. Gitu. Jadi meskipun hanya sahur dengan seteguk air, mungkin karena alasan Ustadz masih kenyang, Ustadz saya tidak haus, Ustadz saya malas makan teh, Ustadz saya ngantuk, maka jangan ditinggalkan meskipun hanya sekedar seteguk air. Awas, jangan setoran. Mau bisa, namanya. Jadi meskipun hanya seteguk air. Kenapa kata Rasulullah? Ini berkah yang kedua. Fa innallaha azza wa jalla, karena sesungguhnya Allah azza wa jalla wa malaikatahu beserta para malaikatnya yusalluna alal mutasahhirin, bersalawat untuk yang makan sahur. Jadi Allah dan malaikat bersalawat untuk yang makan sahur. Maksudnya salawat Allah kepada yang makan sahur apa? Jadi Allah betul-betul melimpahkan rahmatnya, kebaikannya, ampunannya, ditampilkan. Apa salawatnya para malaikat buat yang sahur? Salawatnya adalah mendoakan. Ya Allah, hambamu ini lagi makan sahur, ampuni dosanya. Ya Allah, hambamu yang makan sahur ini dia lagi sakit, berikanlah kesehatan. Ya Allah, hambamu yang lagi makan sahur ini, ya Allah, berikan kepadanya tambahan kebaikan yang sangat banyak. Itu salawat malaikat kepada yang sahur gitu, didoakan. Jadi ayo jangan lupa makan sahur. Nah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, dikatakan di antara berkah makan sahur di antaranya adalah annal barakata fis sahuri tahsulu bi jihatin mutaaddidatin. Jadi ada beberapa bentuk berkah saat makan sahur. Tadi kan sudah duanya. Pertama diberikan kebaikan oleh Allah. Yang keduanya adalah diberikan sholawat atau didoakan oleh malaikat untuk yang sahur. Yang berikutnya adalah wahya ittiba'us sunnah. Dengan makan sahur itu kita menghidupkan sunnah, ngikutin sunnah. Sunnah siapa? Sunnahnya Rasulullah. Karena Rasul makan sahur. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ketika kamu ikuti aku, maka kamu akan diampuni dosa-dosa kamu dan dicintai oleh Allah. Berarti makan sahur mendatangkan kecintaan Allah. Dan itu mendatangkan kecintaan Rasulullah. Itu makan sahur itu karena ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Dua, wa mukhalafatu ahlil kitab, dan menyelisihi Yahudi Nasrani. Rasulullah itu paling senang kalau menyelisihi Yahudi Nasrani.
Dulu sholatnya umat Islam itu selain ke Masjidil Haram pernah menghadap ke Masjidil Aqsa. Saat hijrah pertama ke Madinah, tahun pertama hijrah, Rasulullah dan para sahabat sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis Al-Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Menghadap nanti kan itu. Nah Rasulullah tidak berkenan. Kenapa? Karena orang Yahudi nyinyir. Lihat Muhammad dan sahabatnya sholatnya menghadap ke kiblat kita. Jadi Rasul nggak mau, ingin menyelisihi mereka. Akhirnya Rasul berdoa. Dengan berdoa apa? Maka dikabulkanlah. Ada masjid namanya Masjid Qiblatain, masjid yang punya dua arah kiblat. Di waktu asar 2 rakaat menghadap Masjidil Aqsa, 2 rakaat menghadap Masjidil Haram. Jadi Rasul berbalik begini ke kiblatnya Aqsa, berbalik langsung jalan ke depan. Jadi ke sana ke Masjidil Haram. Nama masjidnya Masjid Qiblatain, masih ada tuh di Madinah. Masjid Qiblatain gitu. Menyelisih ahli Alkitab. Nah, kemudian yang ketiganya adalah wattaqawi bihi 'alal ibadati waziyadatu fin nasyat. Gara-gara makan sahur, maka orang yang makan sahur badannya dikuatkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, ibadahnya jadi semangat. Kan beda orang yang puasanya makan sahur dengan puasanya tidak makan sahur. Kira-kira kerasa nggak kalau kita puasa tanpa sahur dengan puasa pakai sahur? Puasa tanpa sahur, aduh meni peng-peongen, terus badannya kolopetong, jadi aduh nih leles lihat gitu, tanya kalau tidak sahur gitu, cacak-cacak ke sahur, kadang-kadang sahur oke sok leles, anu kerja mah gitu. Maka orang-orang yang makan sahur itu akan apa? Akan badannya itu diberikan sehat oleh Allah. Yang kedua, azyada fi nasyati al ibadah, akan jadi semangat ibadah. Jadi jangan lupa makan sahur. Wa mudafa'atu su'il khuluqi alladzi, dan akan dihilangkan ya, perilaku jelek yang muncul akibat rasa lapar. Lamun keur lapar nu muncul apa kira-kira? Lamun lagi lapar suka apa? Muncul apa? Marah, emosi. Jadi kalau misalkan orang lagi lapar, segala muncul ya, pengen ngamuk, pengen marah, eta teh sama eta. Ngamuk marah teh sama ya. Emosinya tidak terkendali. Nah, kalau dengan makan sahur perilaku buruk gara-gara haus yang lapar teh hilang. Ada orang kan kalau lagi lapar teh sok pengen makan orang deui geunya. Ya maupun keur lapar dia didahar gerak. Nah, eta teh perilaku jelek gara-gara lapar. Ada orang gara-gara saking lapar dia ingin mencuri. Nah, maka orang yang makan sahur itu Allah diberikan berkah. Salah satu berkah nate hilang sifat jelek keur lapar. Hilang sifat jelek lagi lapar. Berikut. Kemudian setelah dihilangkan tuat tasabbabu bis shadaqati ala ma yas'alu idza daka au yajtami'u ma'ahu ila. Jadi sahur itu juga jadi sebab kita sedekah ke orang. Ayat tebu anu namu datang ke rumah di waktu sahur. Di kita mungkin nggak ada. Tapi ini Syekh Ibnu Hajar mengatakan begini, mungkin ada kejadian di zamannya. Jadi kalau kita sedang makan sahur itu jadi jalan. Kalau ada orang tamu, datang namu, ayo barengan kali makan sahur gitu kan. Jadi sebab kita bersedekah kepada mereka saat makan sahur. Pas yang datang kita lagi makan sahur sumputkeun heula eta bisa hayangeun. Nah, eta mah pedit cap jahe mereke ese. Terus wa tasabbabu lidzikri wa du'ai, dan menjadi sebab jadi kita teh berzikir dan berdoa. Nah, kata Allah di dalam Al-Qur'an, wabil asharihum yastaghfirun. Di antara doa yang mustajab, sangat gampang diijabah oleh Allah, adalah di waktu sahur. Jadi beres sahur teh langsung banyakin doa. Wabil asharihum yastaghfirun. Boleh baca astagfirullah, boleh baca astagfirullahalazim, boleh baca astagfirullahi wa atubu ilaih, boleh baca doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana dan sebagainya. Boleh baca doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Boleh baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi ila akhir doa. Boleh silakan perbanyak istighfar. Ini waktu afdal, paling afdal. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur banyak istighfar. Nah, kalau banyak merasa dosa di antara kita, nah inilah waktu sahur itu afdal, minta ampunan. Ya. Berikut. Terakhir adalah watadaruku niyatis shaumi liman aghfalaha qabla ayyanam.
Dan untuk mereka yang malam tadi lupa menyempurnakan niat puasa di hari besok, kata Syekh Ibnu Hajar, untuk memperbaharui niatnya di waktu sahur itu, bahwa besok itu dia akan berpuasa, bahwa hari itu dia akan berpuasa. Inilah di antara berkahnya makan sahur. Berkah makan sahur. Kita lihat lagi. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah menjelaskan, wa min barakatis sahur, di antara berkah makan sahur adalah sholatul fajri ma'al jamaah. Bisa sholat berjamaah di masjid. Berkah makan sahur itu. Kenapa? Wa fi waqtiha al-fadil, sholatnya bisa di waktu yang utama. Jadi tidak bablas. Tidak bablas. Walidha tajidul musallin fi sholatil fajri fi Ramadan aktsar minhum. Coba bayangkan katanya. Sholat subuh di waktu Ramadan dengan sholat subuh di luar Ramadan lebih banyak mana? Lebih banyak di dalam Ramadan, bulan Ramadan. Waktu Ramadan itu lebih banyak sholat subuh itu, karena orang tadi dari sahur langsung masuk ke waktu subuh. Gitu caranya. Nah, kita lihat. Oleh karenanya harus bersemangat makan sahur. Ya, sekarang waktunya. Waktu sahur yang terbaik kapan? Kan tadi Bu, dari kapan sih anak-anak kita makan sahur itu waktunya, kata Imam Nawawi? Tengah malam. Ya, finish filail hatta tulu'il fajar, sampai terbit fajar. Nah, kurang lebih begini waktunya. Tengah dan sampai ini. Waktu sahur yang paling afdol adalah takhirus sahur. Takhirus sahur, diakhirkan makan sahurnya. Hari kita masuk tangiannya, ibu jam 12 sudah masak, jam 1 sudah sahur, nunggu subuh lila keneh kurang, akhirnya bangun-bangun jam 11 siang. Nah, sunnahnya makan sahur itu diakhirkan. Ini dalilnya nih. Dari Anas bin Malik, Bu. Ya, dari Anas bin Malik, hadis riwayat Imam Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabit tasahhara. Rasulullah dan Zaid bin Sabit sahur. Falama faragha min sahurihima, pas selesai dari sahurnya, qoma Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salati, Nabi langsung menegakkan salat subuh. Oh, berarti dekat banget atuh kalau gitunya. Beres sahur langsung salat subuh. Ibarat ibu beres maghrib, beres salat asar langsung maghrib. Nah, atuh karaosnya cikeneh beres salat tas azan di maghrib, tak ibaratna kitu. Hari ibu mah telat sholat, nah kan gitu. Rasul mah memang aja diakhirkan sahur, ibu mah akhir asar diakhirkan mah itu sunnah. Ya justru kudu diakhirkan mah makan sahur na beres, azan berkumandang langsung ditanya kulna li Anas. Ditanya tuh yang bertanya kepada Anas bin Malik teh, kam kana baina faragihima min sahurihima wa duhulihima fis shalah. Itu waktu nanti berapa lama gitu kan? Dari Rasulullah sahur ke subuhnya berapa lama? Ya dalilna teh sahih qadra yaqra'u ar-rajulu khamsina ayat. Jadi seukuran orang membaca 50 ayat. Seukuran orang membaca 50 ayat. Kan dulu banyak yang nggak percaya pas saya bilang bahwa Rasulullah itu berhenti sholat tahajud pas Bilal berkumandang adzan awal. Adzan awalnya Bilal qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayat. Adzan awalnya Bilal itu adalah sekitar 50 ayat dibaca tartil atau murattal. Nah, fungsinya adzan awal untuk apa? Fungsinya adzan awal, satu, memberitahu bahwasanya waktu tahajud habis. Dua, fungsinya adzan awal Bilal untuk apa? Membangunkan yang paling akhir bangun. Jadi nu telat bangun para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika Bilal adzan awal. Dan yang ketiga, memberitahu sok barangun sahur gitu. Ini dalilnya jelas hadis riwayat Imam Bukhari. Qadru ma yaqra'ur rajul khamsina ayat. 50 ayat dibaca tartil, kurang lebih kalau santri yang sudah mahir 15 menit. Kalau kita misalkan yang terbata-bata 20 sampai 30 menit. Jadi makan sahurnya 30 menit sebelum adzan subuh. Atau 20 menit sebelum adzan subuh gitu. Anu afdolna teh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anu afdolna. Nah, gitu. Yang afdol.
Sekarang, bagaimana jika waktu subuh telah masuk sedangkan di makanan masih ada mulut? Nah, ya sering dibahas. Lihat. Soal. Bagaimana jika waktu subuh telah masuk sedangkan mulut masih di makanan? Makanan masih di mulut. Jadi makanan masih di mulut, adzan berkumandang. Subuh telah masuk, tak kumata. Jadi gini nih. Anna man tola'a al-fajru, bagi orang yang ketika fajar telah terbit, jadi sudah masuk fajar, masuk subuh, ya. Kemudian wa fi fihi ta'amun tahdina mulut, tante aya makanan, Bu, aya sate 10 keur numpuk. Jadi Allahu akbar, sate 10 numpuk kieu tah. Pas lagi adzan teh. Gimana kata Imam Nawawi? Fal yalfidhu, tarik keluarkan. Tarik buru-buru dikeluarkan. Yang ada di dalam ditarik keluarkan. Lamun eta teh ayam ipin upin, tahu apa ayam ipin? Dua singit ya, paha ayam. Nempel di dieu pas azan. Tarik fal yalfidhu, tarik buru-buru keluarkan. Wa yutimma shaumuhu, buru-buru sempurnakan puasanya. Hari kita makan teh kitu, belewek teh buru-buru beradzan. Nah, Imam Nawawi bilang, fa in ibtala'ahu, dan siapa orang yang menelannya ba'da ilmihi bil fajri, padahal dia tahu ini teh adzan berkumandang, batola saumuhu, batal puasanya. Batola saumuhu, batal puasanya. Wa hadza la khilafa fihi, enggak ada beda pendapat para ulama. Tidak ada beda pendapat para ulama. Batal, batal. Ya. Hari kita beda. Allahu akbar, kayak can hayya ala sholat, belok sate 10 terus gitu kan? Gitu ta. Terus sate 10 tusuk gitu. Bang, sate Bang, cenah. Cek Susana dina film Kuntilanak. belok gitunya da sieun kata kaselek teh buru-buru minum. Aduh, alhamdulillah. Salah, karena azan sudah berkumandang, batola shaumuhu. Maka Imam Nawawi mengatakan batal saumnya. Ini kata Imam Nawawi. Sekarang kita lihat ulama lain. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa dhahaba al-jumhuru, ya, mayoritas para ulama berpendapat ila imtina'is suhur bitulu'il fajri, atas larangannya makan sahur saat waktu subuh telah masuk. Dilarang, hati-hati. Wa huwa qaulul a'immatil arba'ah. Itu pendapat mazhab yang 4. Wa amati fuqaha'il amsor, dan seluruh para ahli fikih terkemuka. Jadi tidak diragukan lagi eta teh semakna riwayat Umar dan Ibnu Abbas. Jadi batal. Jangan lagi-lagi begitu ya. Apalagi kalau katanya Ustaz kan kalau telat bangun mah pas bangun pas adzan subuh katanya boleh minum hungkul, eta dalil di mana eta teh dalil nu lapar gitu teh jeung nu haus. Katanya kalau pas bangun pas di asyhadu alla ilaha illallah, pas bangun itu masih boleh minum. Tidak ada dalil sama sekali begitu. Tidak ada. Itu tidak ada dalil sama sekali. Enggak ada, tidak boleh. Adapun dalil, nah ini ternyata cenah aya dalil lah Ustaz abi teh hadis riwayat Imam Abu Daud. Idza sami'a ahadukumun nida, apabila kamu salah satu dari kamu dengar azan, wal ina'u ala yadihi, ada makanan di tangannya, fala yadu'ahu hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesai hajatnya. Ini bahaya ya. Ternyata kata para ulama, hadis yang apabila kamu dengar azan sementara di tangan ada makanan, di mulut ada makanan, jangan disimpan sampai selesai urusan kamu. Kata para ulama, hadis ini nggak bisa dipakai, nggak boleh dipakai hadis ini. Udah, nah makanya kata para ulama, sebelum masuk waktu subuh jangan makan minum lagi. Di Indonesia istihad ulama teh pakai waktu imsak. Berapa menit sebelum azan subuh? 10 menit. Tapi kebaikan istihadnya para ulama di kita di Indonesia, bisi tak orang Indonesia sok ngalalawarakeun, jadi imsak 10 menit sebelum itu dikasih tanda tandi hati-hati gitu, tandi hati-hati nih. Kalau zaman dulu mah teriak para sahabat gitu, teriaknya itu ya, intabi hati-hati. Ini Abdullah bin Umi Maktum akan azan subuh. Hati-hati teriak dulu mah. Ari ayeuna mah ku sora geningannya tenonet. Sora imsak teh gimana?
meong gitu kan. Eta suara imsak itu begitu ya, gitu kan. Ada suara. Kalau dulu mah teriak para sahabat, teriak dulu mah intabi, hati-hati. Awas, jangan makan minum. Nih Abdullah bin Umi Maktum akan azan subuh. Dulu mah gitu teriak. Nama ku suara gitu. Itu yang pertama, waktu makan sahur. 2, waktu syuruk. Yang kedua waktu syuruk. Waktu syuruk teh kapan? Waktu syuruk teh adalah waktu ketika matahari terbit. Kita lihat dalilnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kana idza asraqat wartafa'at qama wa shalla rak'atain wa idzan basatatis syamsu wa kanat fi rubu'in nahar min janibil masyriq shalla arba'an. Nah, Nabi kalau matahari naikna teh setombak, 2 tombak, naikna setumbak, 2 tumbak, salatna 2 rakaat eta teh syuruk. Dan naikna matahari teh 1/4 siang eta teh salat duha namana. Duha Nabi 4 rakaat, syuruk Nabi 2 rakaat. Gitu. Nah, kita lihat dulu waktunya teh kapan nanti Ustaz kita lihat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi lagi, kana Nabiu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalatis syamsu min matla'iha. Ketika matahari bergeser dari tempat terbitnya, jadi pas terbit geser setombak, 2 tombak, ya, min matla'iha. Kemudian qida rumhi au rumhaini. Nah, maka itu sekitar antara waktu sholat asar dari maghrib, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat rakaatain. Nah, di waktu syuruk itu teh sholat 2 rakaat. Hatta idza irtafa'a ad-duha sholat arba'an. Kalau masuk waktu duha 1/4 siang, sholat 4 rakaat. Ini dari 2 hadis yang berbeda. Jadi waktu syuruk teh kapan? Waktu syuruk itu adalah hitungnya 1 jam setengah dari azan subuh. Nah, kita cek mana HP. Oh, tadi HP ini. Yang bawa HP jajak cek dari jadwal. Jadwal matahari terbit jam berapa aja? Kan ada tuh terbit matahari. 5.49. Waktu subuhna 4.37, Bu. 4.37 1 jam kemudian teh berarti jam 6:07. Nah, 1 jam setengah nate kalau waktunya hari ini berarti kita boleh sholat syuruk mulainya di jam 6:07 sudah sholat syuruk boleh luar. Eta teh sholat syuruk 1 jam setengah dari waktu subuh. Terbitnya sekali eta jam 5.49. Nah, pas jam 5.49 tong sholat dirinya ada larangan sholat sunat. Ada 3 waktu sholat dilarang. Waktu matahari pas terbit, waktu matahari pas di kepala, waktu matahari terbenam. Hati-hati. Jadi kata Rasulullah tidak boleh juga menguburkan jenazah di 3 waktu ini. Pas matahari terbit, pas matahari di kepala, pas matahari terbenam, tidak boleh. Waktu itu ada mau nguburin siapa gitu. Waktu nanti pas terbit matahari, saya bilang santri tong sarolat, ya mau terbit matahari, tong waras sarolat, ya terbit matahari kan dilarang waktu sholat jenazah, jeung nguburkeun jenazah. Namun di waktu ini tidak boleh. Tiba-tiba santri kan ke sarolat. Nah, anu ngajaknya sholat. Kata Ustaz, cenah tong sholat di waktu terbit matahari, di waktu terbenam matahari nyanyawanan Ustaz teh. Kena nama bios, ya. Kadang-kadang kita berlegowo terhadap orang awam gitu ya. Meureun antep hampuraeun gitu. Kapalan ilmuna terjadi masalah. Padahal kan ada 3 waktu dilarang. Sholat sunat dan menguburkan jenazah. Itu di tadi itu. Makanya jam 5.49 jangan sholat sunat apapun. 5.49 karena dia pas waktu syuruk. Pas waktu hari ini ya. Waktu hari ini tergantung di waktu berikutnya lagi kan beda-beda waktu syuruk nate gitu. Mun hari ini mah 5.49. Syuruk nate tak lebihan makanya jam 1 jam setengah dari adzan subuh gitu. Apa yang dikerjakan? Gimana caranya? Nah, ini hadis lainnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Man shalla al-fajr, siapa orang salat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Salat subuh berjamaah. Summa qa'ada, kemudian duduk setelah salat subuh yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu asyamsu. Ya, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Siapa orang yang setelah subuh duduk, zikir, baca doa, baca Quran, zikir, baca doa, baca Quran, duduk di sana. Kemudian datang waktu syuruk lewat tadi 1 tombak, 2 tombak, sholat rakatain, lalu sholat 2 rakaat. Pahalanya apa? Kanat lahu
baginya Allah beri pahala ka'ajrin, ya, ka'ajri hajjatin wa umratin, seperti pahala haji dan umrah, tamah, sempurna. Masya Allah. Jadi kalau kita urutanana seperti barusan, ibaratnya gini, beres ngaji sekarang, parulang ke rumah batur, awas. Pulang ke rumah, habis pulang ke rumah salat 2 rakaat, pahala nate setara pahala haji dan umroh, sempurna, tamah gitu. Jadi amalkan parulang ke teh, silakan ke pasar Senen. Pokoknya silakan pulang di sini, tolong pada haji dan umroh dulu. Ya, silakan pada haji dan umroh dulu. Gimana maksudnya haji dan umroh dulu? Salatnya 2 rakaat. Di sana di rumah gitu. Pahamnya? Nah, yang di sini ya di sini gitu. Ulah di rumah ibu-ibu. Gitu. Bisa cari beresan di sana, di sini aja. Nah, ibu, waktu kedua yang istimewa, waktu syuruk. Nah, orang mengatakan, Ustaz, syuruknya duha awalnya boleh, tenanawan. Yang penting duha dan syuruk dibedakan lewat hadisnya juga barusan. Sekarang waktu yang ketiga, waktu yang ideal dan mustajab yang ketiga adalah waktu berbuka. Waktu berbuka. Nah, waktu berbuka adalah waktu paling berbahagia. Di antara 5 azan yang dinanti-nanti oleh orang-orang, baik anak-anak sampai orang yang paling lanjut usia, adalah waktu maghrib. Azan yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu. Karena azan maghrib membahagiakan. Ya, masuk koran 2014 di Dayakolot, seorang bapak dia nekat azan maghrib jam 4 sore karena tidak kuat menahan puasa. Jadi azan maghrib sendiri gitu, pengen berbuka. Nah, kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani, bagi orang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yafrahuma idza aftara fariha, yaitu bahagia saat berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, saat berjumpa dengan Allah nanti dia juga bahagia. Jadi sederhananya ketemu makan jeung minum, aduh ini bunga bisa. Karena apa? Karena kita tidak makan, tidak minum. Kemudian betul-betul semua ditahan padahal serba ada. Tetapi karena kita taat kepada Allah, meskipun serba ada, tidak dimakan, tidak diminum oleh kita. Pas azan berkumandang, aduh alhamdulillah, tadi itu sate, soto, nasi padang, ayatnya belowok, temarasuk sadana tidak gitu. Nah, jadi bahagia, sederhana banget umat Islam bahagia itu. Nungguan maghrib bisa bahagia gitu. Nungguan maghrib bisa bahagia. Nah, gimana nih cara-caranya mengoptimalkan waktu berbuka? 1, disunahkan segera berbuka. Kalau sahur takhirus sahur, kalau buka takjilul iftar. Mana takjilna? Sebagian orang nyebut takjil teh kolak candil. Mana takjilna? Bala-bala jeung gehu. Takjilna atuh, padahal takjil itu ta'ajjala, ya ta'ajjalu takjil artinya adalah menyegerakan. Menyegerakan berbuka. Idza aqbalal lail min hahuna, kalau datang malam dari sini. Wa adbarun nahar min hahuna, kalau terbenam matahari dari sini. Wa gharabatis syam faqad aftara shaim, maka yang berpuasa boleh berbuka. Segerakan berbuka, namanya takjilul iftar. Rasulullah bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Maka kata Rasul, ajjilu al fitra, ajjilu al fitra. Maka segerakanlah berbuka, segerakan berbuka. Jadi artinya fitri teh berbuka. Ya, jadi di sini ada teh fitri misalkan. Arti fitri teh berbuka. Nah, eta dalilna ajjilu al fitra, bersegeralah berbuka. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Fitri teh berbuka. Idul fitri, kembali berbuka. Zakatul fitri, zakat untuk berbuka. Biar orang-orang fakir miskin di hari Id, hari Syawalnya, hari raya Idul Fitri, mereka makan minum. Namanya hari berbuka. Zakat untuk berbuka, zakatul fitri, idul fitri, sama dengan ini ajilu al fitrah, artinya bersegera berbuka gitu. Kalau suci artinya fitrah itu suci. Maka berbuka puasa dengan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada, ibu ulah maksakan ku batunya ulah. Berbuka puasanya Rasulullah begini nih. Da ieu makan Rasulullah di Arab jadi nu ayeuna kurma. Kalau ibu mah di sini tidak ada tenanawan, kubala-bala gehu tenanawan. Ya, kalau Rasulullah memang di sana, cuman jika ada kurma afdol. So, kalau mau beli kurma ada di Mahat jualan mangga. Iklan gratis.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala rutbat. Nabi itu kalau berbuka pakai kurma basah. Kurma basah, rutop itu kurmanya kurma basah atau kurma muda, kurma basah. Jika tidak ada, maka pakai tamroh. Tamar itu kurma kering. Jadi kalau tidak ada kurma basah, kurma kering. Fa'ilam takun, kalau tidak ada kurma, tidak ada, kering, basah, tidak ada, gitunya, maka tonga basahan bala-bala ujung gehu, ngarah jadi basah. Maka boleh dengan apa? Dengan min ma'id, dengan air. Dengan air, boleh dengan air. Ku iklan mah ditambahan, berbukalah dengan yang manis. Jadi teman teh kudu nu manis, ulah nu hasem. Zaman dek, tong ulah, itu ulah berbuka jeung nu hasem. Kudu jeung nu manis, soalnya kudu kasih senyuman. Mun senyum kan manis, senyum begitu. Nah, jadi sekali lagi berbukanya Rasul seperti itu tuh. Tapi kalau tidak ada kurma, tong maksakeun da Islam mah tidak memadorotkan. Dan biar jadi sunnah kudu aya kurma, jadi maksakeun kurma. Nyari-nyari kurma ke mana-mana susah. Gitu. Jadi tidak perlu menyusahkan diri. Yang ada saja enggak apa, yang ada. Ibu nu aya naon wae di rumah Ustaz, alhamdulillah abdi mah teu aya nanaon. Ge bala-bala ge hujan dia, sarupi. Adab makan kurma. Masya Allah, ya makan kurma ge aya adabna. Summa utiyar bitamrin, Rasul teh didatangkeun kurma kering, fakana yaquluhu wa yulqiyan nawa baina isba'aihi. Rasulullah ngaluarkeun biji kurma teh aya carana. Jadi pas nanti ngambil kurmanya, ambil kurma ieu dua jari tah. Jari ini dulu telunjuk, baru yang jari tengah. Ulah kieu kade. Jadi ulah tah jari telunjuk dulu. Jari telunjuk dulu, baru jari ini. Si kurma disimpan di tengah. Baru ditekan. Ika keluar merejel ya tanah teh. Apa bayi? Nya biji kurma. Itu sunahna begitu. Jadi makan kurma ari kitu mah teh balawak dia dipisahkeun heula. Betulnya. Kita makan kurma heula dibelawakkeun baru dikeluarkeun. Nah, keluar. Rasulullah mah disimpan tah antara dua jari. Jari telunjuk, jari tengah ditekan keluar ketrek. Nah, keluar si bijina teh kitu. Gitu. Ari kita mah coba makan eta, makan nangka, nya belawakkeun heula ke bijina buahal teh di dalam. Kagak ada keluar gitu. Nah, Rasulullah kurma gitu, gitu. Cara teh kudu kitu. Hadis riwayat Imam Muslim. Pusat wajib teu wajib eta mah. Teu wajib ngan Rasulullah mah kitu. Teu wajib kade. Awasnya tidak boleh mewajibkan anu teu wajib, jangan mengharamkan anu teu haram, bahaya. Ulah gampangan, ngeri banget. Lamun anak-anak baru belajar ngaji, anak-anak baru belajar khotib, anak-anak baru belajar ceramah, ini paling bahaya. Kadang-kadang ngagampangkeun nu wajib, anu teu wajib diwajibkeun, anu teu haram jadi haram. Itu bahaya, ngayakeun hukum baru. Makanya hati-hati banget. Anak-anak santri meskipun mereka di sini ngaji dan belajar, saya tahan untuk ceramah-ceramah itu, ditahan. Lamun ngabadalan khotib keluar kudu lulus heula diseleksi heula. Tadi bahaya, ngawajibkan anu teu wajib, ngaharamkan anu teu haram, cilaka. Mereka akan nurutin kita angket. Nah, eta dosana ngaremet terus aja jadi dosa gitu kan. Ulah tidak boleh seperti itu. Hati-hati naudzubillah min dzalik. Seperti ngaharamkeun orang tahun baru jualan jagung jadi haram. Karunya eta. Alasanana naon tahun baru jadi haram jualan jagung? Alasanana, kan ikut meramaikan sesuatu nu bid'ah. Mun kitu eta tukang angkot, tukang ojek jadi haram. Karena bolak-balik betul tuh. PLN lebih haram deui. Naon PLN lebih haram? Karena memberikan lampu-lampu cahaya. Betul tuh? Kudura di Pareuman. Jadi ulah kitu. Bedakeun urusan eta ini bahaya pisan. Bahaya ujuk ngaremet. Astagfirullahaladzim. Apalagi ngaluarkeun tina akidah. Jadi ngaluarkeun akidah. Ya, misalkan gara-gara eta tadi misalkan jualan jagung ketika malam tahun baru jadi akidahnya jadi Yahudi Nasrani, astagfirullah. Menghukumi orang jadi murtad gara-gara jualan jagung. Nauzubillah min dzalik. Jangan begitu. Ilmu teh kudu dijaga hati-hati. Ulah ngaharamkeun nu teu haram, ulah ngawajibkeun anu teu wajib. Ilmu teh berbahaya, benar-benar harus ahlinan bicara teh. Ulah asal-asalan. Berikut, baca doa ketika berbuka puasa. Zahabat dhama'u wabtadatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Ini baca doanya saat kita mau berbuka. Ustaz, boleh tak Allahumma lakasumtu, meskipun hadisnya dhaif, Allahumma lakasumtu kata para ulama boleh dipakai. Atau ibu punya doa lain, Gusti cing sehat abi tuang leueur ieu teh sah. Ya, eta teh sah kan meskipun doa sendiri kan?
Gusti abdi teh cing sehat tuang liat ieu sing janten tanagi kanggo ibadah mugia Gusti nampi kana amal ibadah abdi saum abdi dina dinten ayeuna sareng sadaya amal soleh abdi. Saha eta teh doa kitu teh gitu tah. Gitu. Jadi hanya begitu aja juga beres, sah, aman, silakan makan. Terus memperbanyak berdoa ketika berbuka. Nah ini duduk Bu sebelum maghrib deh, sebelum adzan maghrib berkumandang atau sisakan waktu 30 menit. Ibu masak, kalau masak diukur kira-kira bisa berhenti nggak 30 menit sebelum adzan? Berhenti lah. 30 menit sebelum adzan maghrib berkumandang berhenti. Sok ibu teh wudunya, punya wudu menghadap ke arah kiblat, terus ngadoa, ya Allah Gusti, abdi teh hoyong sehat-sehatkan abdi, nun Gusti abdi gedu masalah mudahkan masalah abdi, nun Gusti abdi teh sar hutang lunaskeun, hutang abdi itu boleh. Eta kan bawaan paling penting. Jadi silakan mangga eta teh margi. Kata Rasulullah, salasun la turaddu da'watuhum as-shaim hatta yuftiru. Ya, di antara doa nu teu ditolak teh doa jalmi puasa hingga berbuka. Tah lengkap 3 waktu anu mustajab. 1 waktu sahur, 2 waktu syuruk, 3 waktu berbuka. Kitu tah ulah ngabuburit katanya. Ayeuna mah ngabuburitnya salah kadarna sawajarna, tapi pas anggap 30 menit menjelang itu, menjelang karena waktu naon berbuka, silahkan duduk dan berdoa. Dan sakitu rupina itu yang bisa dibahas dalam kesempatan pagi hari ini. PR-nya kita bahas setelah ditutup videonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita, menjadikan setiap amal ibadah yang dikerjakan diterima Allah, dan kita beroleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.